Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Sado Gunawan dengan NIM F1S121039 dari ruang R7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yaitu dengan tema Strategi Pemasaran POP-S Boba Masa Kini Murah dan Yummy. Dengan mata kuliah Kewirausahaan berbasis Agroindustri dan Lingkungan yang diampu oleh Ibu Reni Aryani, Eskom MSI. Dan terdiri dari yang pertama, strategi pemasaran yang sudah dilakukan, dan kedua, strategi pemasaran yang akan dilakukan di masa mendatang. Pas 1, yaitu strategi pemasaran yang sudah dilakukan. Terdiri dari yang pertama itu pemasaran langsung, dan yang kedua itu pemasaran online. Untuk pemasaran langsung, yang pertama itu pemasaran tatap muka. Pemasaran tatap muka atau personal selling adalah promosi penjualan yang dilakukan secara dua arah. Artinya saling berkesinambungan dan adanya terjadi interaksi di sana, di mana tatap muka atau penyajian presentasi pribadi secara langsung antara penjual dan pembeli untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan, membujuk, dan mempengaruhi calon pembeli dengan tujuan akhirnya terciptanya suatu penjualan. Di mana di sini secara umum saya hampir keseluruhan kegiatan usaha saya lakukan merupakan jenis pemasaran tatap muka atau dilakukan langsung kepada konsumen. Dengan cara konsumen langsung datang ke tempat stand saya. Untuk pemasaran langsung nomor 2 yaitu pemasaran jarak jauh, yaitu pemasaran yang dilakukan secara jarak jauh. Kegiatannya bisa berupa meminta calon pelanggan untuk membeli produk atau layanan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada, misalnya dalam bentuk brosur, di mana saya membuat brosur untuk selanjutnya dapat disebarluaskan ke lingkungan sekitar. Contoh bentuk brosur yang sudah saya buat. Di sini ada contoh bentuk brosurnya. Ini merupakan boba yummy, merupakan judul dari produk saya. Ini adalah tagline-nya, yaitu rasakan yang istimewa, teman terbaik. Kemudian di sini ada hubungi kami. Di sini ada kontak person yang dapat dihubungi dan juga alamat. Ini contoh daripada keterangan daripada produk yang sudah saya buat, yaitu kami meramu boba dengan cinta dan kasih sayang. Ini merupakan keterangan tambahannya, yaitu boba yummy adalah bentuk usaha yang terutama menyediakan berbagai jenis varian rasa boba yang segar untuk diminum dan nikmati bersama keluarga maupun dijadikan teman hangout bersama teman-teman. Untuk pemasaran online. Pemasaran online sendiri dapat didefinisikan dilakukan melalui sistem komputer online yang interaktif yang menghubungkan antara pelanggan dengan penjual secara elektronik. Di mana di sini saya memanfaatkan media pemasaran online-nya berupa Instagram dan WhatsApp dengan membuat story di akun Instagram dan WhatsApp. Saya pribadi dan meminta bantuan teman yang ada untuk dapat menyebarkan poster yang ada melalui akun Instagramnya masing-masing. Sehingga usaha yang saya buat dapat dikenal dengan di kalangan teman-teman dan juga dunia luar. Untuk langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama itu membuat poster, yang kedua menyebarluaskan poster melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, dan yang ketiga membagikan poster kepada teman-teman untuk selanjutnya dapat disebarluaskan melalui media sosial. Ini contoh poster yang sudah saya buat. Ini teman terbaik, ada tagline-nya. Ini keterangannya yaitu di musim panas dan di kala berbuka. Ini merupakan jargonnya yaitu boba yummy only 5.000 di Yummy Nampol. Di sini ada contoh alamat produknya, alamat saya sudah saya buat, dan ini ada contoh nomor yang dapat dihubungi, yaitu nomor saya only WA, berarti hanya melayani via WA. Nah, untuk pemasaran online, yang kedua itu menyebarluaskan poster melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp seperti berikut. Ini contoh story Instagram, jadi contoh story WhatsApp saya sendiri. Dan ketiga itu membagikan poster kepada teman-teman untuk selanjutnya dapat disebarluaskan melalui media sosial. Contohnya ini
Super 2, yaitu strategi pemasaran yang akan dilakukan di masa mendatang. Adapun capaian target yang akan diraih meliputi yang pertama itu segmentasi pasar, yang kedua itu penetapan target pasar, yang ketiga itu melakukan diferensiasi atau pembeda, yang keempat positioning. Nah, pertama yaitu segmentasi pasar, yaitu membagi seluruh pasar menjadi segmen yang lebih kecil dengan membuat ruang lingkup pemasaran dalam skala kecil terlebih dahulu, seperti membuat analisa dan melakukan hal-hal kecil kepada usaha yang dilakukan, agar nantinya dapat membuat perencanaan yang lebih baik dan besar lagi ke depannya. Untuk analisa yang dilakukan, yang pertama itu terukur atau realistis, seperti membuat penyesuaian harga dengan kondisi yang ada sekarang. Misalnya melakukan penaikan harga produk, jadi yang semulanya hanya 5.000 menjadi 6.000 per cup. Yang kedua yaitu aksesibilitas, di mana segmen pasar dapat dijangkau dengan mudah oleh konsumen, seperti memindahkan stand lokasi usaha saya yang sebelumnya berada sedikit jauh dari jalan raya ke pinggir jalan raya yang ramai dilewati oleh pengendara dan warga sekitar. Dan ketiga itu substansial, yaitu berhubungan dengan angka-angka, yaitu membuat keuntungan kecil dengan melakukan penyesuaian terhadap bahan yang digunakan dengan tidak mengurangi kualitas produk itu sendiri. Misalnya, sedikit mengurangi banyaknya topping digunakan atau melakukan pergantian distributor bahan produk ke tempat yang lebih murah. Yang kedua itu penetapan target pasar, yaitu memilih dan menjalankan target pasar dari segmentasi pasar yang telah direncanakan dan dibuat sebelumnya pada tahap pertama, di mana dari target pasar yang sebelumnya hanya meliputi warga lingkungan sekitar, berkembang lagi ke masyarakat luas. Dengan cara apa? Dengan cara saya membuka stand di pinggir jalan raya yang tentunya ramai dilalui oleh pengendara dari berbagai daerah. Yang tiga itu diferensiasi, yaitu melakukan perubahan produk mulai dari varian, rasa, hingga kemasan produk. Misalnya dengan cara mengubah tampilan kemasan produk yang awalnya saya hanya membuat kemasan produk itu polos menjadi bergambar, sehingga dapat menarik daya beli konsumen dan menambah nilai dari estetika atau keindahan dari produk itu sendiri. Ini contoh produk yang sebelum, dan ini contoh produk sesudah saya melakukan perubahan pada kemasan. Yang terakhir yaitu positioning. Apa itu positioning? Positioning yaitu penempatan produk yang sesuai dengan selera konsumen dan adaptasi terhadap berbagai perubahan kemungkinan yang mungkin saja akan terjadi di masa mendatang yang tentunya dapat mempengaruhi keuntungan usaha. Misalnya, di sini saya melakukan penyesuaian topping dan kemasan dengan kondisi konsumen. Jika misalnya konsumennya itu berupa anak-anak, di mana anak-anak itu cenderung menyukai rasa manis dan tampilan kemasan yang lucu dan menarik, maka saya membuat promosi topping coklat yang mungkin lebih banyak dan menggunakan kemasan yang bergambar lucu dan disukai oleh anak-anak. Ini contoh kemasan yang bergambar lucu yang nantinya akan saya gunakan untuk menarik daya beli untuk anak-anak. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi saya. Mengenai strategi pemasaran pop es boba masa kini murah dan yummy. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.